Pemirsa, pada awal Agustus 2024, WHO mengumumkan darurat kesehatan global setelah lonjakan kasus terkait jenis Mpox baru di Republik Demokratik Kongo yang kemudian menyebar ke luar negeri. Untuk itu, cacar monyet harus diwaspadai. Lantas, apa saja hal yang perlu diketahui tentang cacar monyet? Berikut kami akan paparkan fakta-fakta selengkapnya pada slide berikut. Yang pertama, Mpox bukanlah virus baru. Mpox yang sebelumnya dikenal sebagai cacar monyet telah ada sejak tahun 1958 ketika virus ini pertama kali terdeteksi pada monyet di Denmark. Kasus pada manusia pertama kali dilaporkan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970 dan sejak itulah merebak terjadi wabah di Afrika Barat dan juga Afrika Tengah. Sebelumnya disebutkan di WHO bahwa WHO ini sudah menetapkan status keadaan darurat kesehatan global Mpox sebanyak 2 kali. Pertama kali pada 2022 dan kembali ditetapkan sebagai darurat kesehatan global pada tahun 2024. Dan hingga saat ini penyakit telah menyebar ke lebih dari 70 negara. Kita akan melihat bagaimana gejala umum dari Mpox pada slide berikutnya. Setidaknya ada 6 gejala umum dari Mpox atau cacar monyet. Yang pertama adalah sakit kepala, kemudian demam dan meriang, nyeri otot, ruam dan lesi kulit, kelenjar getah bening bengkak dan kelelahan. Kalau misalnya kita melihat dari keenam gejala ini cukup mirip dengan penyakit lainnya. Namun justru hal ini harus menambah kecurigaan masyarakat agar tidak lengah dan langsung melakukan pengecekan apabila keenam gejala di atas ini seluruhnya sudah terasa. Nah, yang menjadi pertanyaan lainnya adalah orang ini kerap kali menyamakan antara Mpox dengan COVID-19. Tapi faktanya Mpox ini tidak menular seperti COVID-19. COVID-19 ini lebih cepat menular melalui udara. Adanya kesamaan gejala ini membuat penderita cacar monyet dicurigai terkena COVID-19. Meski gejala memang tidak jauh berbeda, yang saya sebutkan sebelumnya, COVID-19 ini jauh lebih cepat menular karena melalui udara. Bahkan fakta menurut WHO, penularan dari COVID-19 lebih cepat karena seorang dapat tertular penyakit ini hanya dengan menghirup tetesan kecil cairan dari orang yang terinfeksi. Baik itu dari batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau hanya bernafas di hadapan mereka. Sementara Mpox ditularkan melalui kontak yang sangat dekat atau berkepanjangan dengan orang yang terinfeksi. Jadi perbedaan utama antara keduanya adalah durasi interaksi dengan penderita ini akan sangat mempengaruhi seorang tertular cacar monyet atau tidak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Mengenai potensi cara penularan monkeypox atau cacar monyet. Tadi kita melihat bahwa cara penularan ini membutuhkan hubungan yang intens, panjang, dan juga sangat dekat. Nah, lantas apa saja sih potensi atau cara penularan dari Mpox? Yang pertama adalah melalui saluran pernafasan, misalnya saat berbicara, saat bernafas, batuk, atau bersin. Yang kedua adalah melalui ciuman atau seks oral. Yang ketiga, potensi cara penularan dari cacar monyet adalah melalui kulit yang terluka atau saat melakukan hubungan seksual. Yang keempat adalah melalui sentuhan luka atau selaput lendir. Yang kelima adalah kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Dan yang terakhir adalah kehamilan dari ibu ke janin. Kita beralih ke slide berikutnya. Pemirsa, masyarakat tidak perlu khawatir karena sebenarnya vaksin untuk Mpox cacar monyet yang sudah tersedia saat ini. Meski demikian ditegaskan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, vaksin Mpox bukan untuk masyarakat umum. Vaksin ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kategori tertentu hingga tenaga medis karena ketersediaan vaksin yang masih sangat terbatas dan juga mahal. Harganya ini mencapai 3,5 juta rupiah per dosisnya. Adapun vaksin Mpox yang digunakan secara global merupakan vaksin cacar yang telah dimodifikasi. Hal ini mengingat virus monkeypox yang masih satu keluarga dengan virus variola penyebab cacar. Untuk itu, vaksin cacar yang dimodifikasi ini dianggap mampu memicu pembentukan kekebalan terhadap virus monkeypox. Kita beralih ke slide yang terakhir.
Menjadi pertanyaan juga, apakah seorang yang terkena monkeypox ini harus dikarantina? Ada pembatasan seperti yang diberlakukan pada penderita COVID-19? Faktanya adalah kemungkinan tidak akan ada karantina, penutupan, perbatasan atau wajib vaksin bagi orang yang terkena monkeypox. Mengapa? Karena disebutkan meski penyakit ini telah menyebar ke 16 negara di Afrika selama 2 tahun terakhir, Pusat Pencegahan Penyakit di Afrika tidak merekomendasikan penutupan perbatasan manapun. Vaksin juga tidak diwajibkan. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya, kini pemberian vaksin masih difokuskan bagi masyarakat tertentu saja. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir. Fokusnya adalah bagaimana menjaga kesehatan tubuh dan juga imun kita dan juga menghindari kontak fisik berkepanjangan dengan penderita cacar monyet. Itu tadi sejumlah fakta-fakta yang perlu diperhatikan terkait dengan cacar monyet atau monkeypox, dan terkait pembahasan lanjutan saya akan serahkan kepada rekan Iqbal Himawan di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.